Saya Samuel Matanari, saya tinggal di Tanjung Morawa dan saya kelas 1 SMP di sekolah di SMP Metodis Tanjung Morawa. Yuk kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yuk. Tuhan Yesus, pada siang hari ini atau hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus, kami berdoa, bukakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu supaya tumbuhan yang hamba-Mu sampaikan itu berbuah ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi hamba-Mu ya Tuhan. Berikan hamba-Mu hikmat, kekuatan, kecerdasan, dan mulut hamba-Mu Engkau lancarkan bicaranya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Hari ini kita akan bahas mengejar janji Tuhan. Ayo mengejar janji Tuhan. Yuk kita buka di dalam Mazmur 12 ayat 6. Mazmur 12 ayat 6. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan adalah sebuah janji yang dapat diandalkan. Amin. Alkitab berkata bahwa janji Tuhan itu murni karena diberikan dalam ketulusan dan tanpa agenda yang tersembunyi. Disebut murni karena apa yang tertulis itulah yang dimaksudkan. Tidak ada arti ganda di dalamnya. Itulah sebabnya Raja Daud mengatakan bahwa janji Tuhan itu dapat diandalkan dan menjadi perisai dan menjadi perlindungan bagi mereka yang mengandalkannya. Yuk kita buka di dalam Mazmur 18 ayat 30. Mazmur 18 ayat 30 kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Janji Tuhan itu penting dan berharga karena janji Tuhan adalah firman Tuhan. Tuhan tidak bertindak sebelum berfirman. Saudara nanti bisa baca di rumah Mazmur 33 ayat 9 dan Amos 3 ayat 7. Sebuah janji yang diberikan adalah sebuah tanda dan pemicu dari sebuah karya Tuhan yang ajaib dan heran. Pernahkah kita mendapatkan janji Tuhan? Mungkin Tuhan memberikan janjinya melalui saat teduh, sebuah pergumulan dan perenungan, mimpi, penglihatan, atau mungkin lewat hamba Tuhan yang menyampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Makanya peganglah janji itu karena Tuhan tidak pernah ingkar. Mazmur 119 ayat 162 mengatakan, Aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Yang pertama itu bagian kita. Janji atau ikat janji melibatkan dua atau lebih pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak pertama akan melakukan bagiannya, pihak kedua dan seterusnya juga akan melakukan bagiannya. Kesetiaan Tuhan dalam menggenapi bagiannya tidak perlu dipertanyakan. Yang sering menjadi masalah dari penggenapan sebuah janji Tuhan tidak terjadi adalah justru karena dari pihak kita sebagai penerima dari janji itu. Bila kita mau melihat dengan lebih cermat dan jujur, semua janji Tuhan dalam Alkitab itu pasti ada bagian yang harus kita lakukan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 4. 1 Raja-Raja 2 ayat 4. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku. Di hadapanku berarti di hadapan Tuhan. Dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari takhta kerajaan Israel. Yang kedua kita buka di dalam Ulangan 26 ayat 17. Ulangan 26 ayat 17. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Jelas bahwa penggenapan janji
janji Tuhan itu tidak otomatis terjadi. Banyak cara dan jalan yang Tuhan lakukan untuk menggenapi janjinya. Kedua ayat di atas adalah beberapa contoh dari ribuan janji Tuhan di dalam Alkitab yang dapat kita temui, saudara. Setiap janji Tuhan itu pasti digenapi, amin. Sepasti kita melakukan bagian kita untuk menerima janji itu. Orang percaya harus melakukan bagian yang Tuhan mau kita lakukan. Untuk melakukan bagian kita bisa dibutuhkan waktu yang singkat maupun waktu yang lama. Lakukanlah semua itu dengan tekun sambil memegang dan mengingat terus setiap janji-janjinya. Mazmur 119 ayat 11, Mazmur 119 ayat 11 mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Berarti engkau artinya Tuhan. Di bawah ini ada beberapa level tingkatan pencapaian rohani atau kredibilitas yang merupakan kepantasan bagi orang percaya dalam menerima setiap janji Tuhan yang akan memicu janji itu digenapi. Misalnya kalau kita lihat, dan jika kita adalah anak, Yunaninya adalah huios artinya anak dewasa, maka kita juga adalah aliu. Kita buka di dalam Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Itu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, berarti dengan Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaannya, bagaimana orang yang mau doanya dijawab Tuhan? Yuk kita buka di dalam. Yang pertama adalah orang benar yang yakin, orang benar yang punya iman. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, saya yakin percaya doa pasti Tuhan jawab. Amin. Yang kedua, orang yang percaya, itulah kan kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 16. Mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang percaya Yesus akan diselamatkan dan doanya pasti Tuhan jawab. Amin. Yang ketiga, orang yang berada di pihak Tuhan. Kita buka di dalam Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Yuk kita baca. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kemudian, orang yang duduk dalam naungan Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungannya maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Yang kedua, waktu Tuhan. Kita buka di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Kita buka di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Waktu yang dipilih Tuhan untuk menggenapi janjinya belum tentu sama dengan waktu yang diinginkan orang percaya. Namun waktu Tuhan pasti indah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu yang dimaksudkan di sini bukanlah hari, jam, atau menit. Waktu dalam bahasa Yunaninya adalah kronos, melainkan lebih tepat bila dikatakan sebagai momentum ilahi. Dalam bahasa Yunaninya adalah kairos. Haleluya. Ada beberapa faktor yang membuat momentum ilahi itu terjadi. Dan hal ini bisa menjadi perhatian orang percaya bila ingin melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan orang percaya. Misalnya, pembentukan karakter. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini Paulus yang bilang, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Paulus itu sebelum dia menjadi pengikut Kristus, dia adalah pembunuh pengikut Kristus.
Sejak kapan dia Paulus bertobat? Waktu dia berjumpa Yesus di tengah jalan menuju Damaskus. Dia buta 3 hari, disembuhkannya Ananias. Makanya Paulus mulai bangkit rohnya untuk memberitakan Injil. Yang kedua adalah pembentukan kredibilitas. Daud itu menjadi raja setelah semua proses pembentukan yang lewati. Pertama dia diurapi Tuhan, yang kedua Daud dan Goliat. Bahkan sampai Daud pun dikejar-kejar oleh Daud dimanapun jadi buronan. Musa menjadi nabi Allah setelah melalui proses pembentukannya. Musa melewati proses itu bangsa Israel. Wow, bangsa Israel itu kan banyak banget yang harus ia pimpin menuju tanah yang penuh susu dan madu. Begitu juga proses, demikian juga dengan orang percaya hari ini dalam pekerjaannya, karirnya, pelayanannya, keluarganya, dan lain-lain. Semua melalui karena proses pembentukan. Kemudian kebutuhan situasi. Yesus lahir pada saat seorang juru selamat diperlukan. Ezra dan Nehemia muncul ketika membutuhkan pemimpin untuk kembali ke tanah perjanjian. Gideon muncul ketika Israel butuh pemimpin untuk keluar dari penjajahan. Siapa penjajahnya? Midian. Amin. Bila gereja-gereja yang di Indonesia lahir untuk penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Amin. Haleluya. Sebab kita buka di dalam Yeremia 29 ayat 10. Yeremia 29 ayat 10 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan menggembalkan kamu ke tempat ini. Kemuliaan nama Tuhan. Apakah nama Tuhan dimuliakan bila doa kita dipenuhi? Atau jangan-jangan tidak? Semua janji Tuhan itu digenapi supaya kita memuliakan nama Tuhan. Janji pemulihan terjadi dalam kehidupan kita agar menjadi kesaksian bagi banyak orang yang membutuhkan. Janji itu pasti karena diucapkan oleh Dia yang tidak pernah bisa ingkar janji. Namun dalam setiap janji selalu ada bagian Tuhan dan bagian orang yang percaya yang harus dikerjakan dan dipenuhi. Walaupun hanya sesederhana percaya, bagian itu bisa berubah sebuah atau beberapa pekerjaan atau sebuah level rohani. Bila memerlukan waktu, peganglah janji itu sampai genapi. Kapan momentum ilahi dari janji itu tiba? Hanya dengan berjalan dan percaya, maka semuanya pasti akan tiba. 2 Petrus 3:9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, abang-abang, kakak-kakak, tante, om, saya kasih tahu, ada beberapa orang Kristen doanya belum dijawab Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, adakah hatimu jahat? Kalau ada hatimu jahat, bereskan dulu, baru Tuhan akan menjawab. Seperti Petrus. Petrus adalah penjala ikan, dipilih Tuhan untuk menjadi seorang pemberita Injil. Namun Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Hari pertama Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Hari kedua Yesus menampakkan dirinya kepada 2 orang muridnya di jalan Emmaus. Kemudian Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Di hari ke-8 Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di menampakkan dirinya kepada Thomas, karena Thomas tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Waktu Petrus berkata, aku pergi menangkap ikan, murid-muridnya berkata, kami ingin ikut engkau. Mereka pergi menangkap ikan, tapi sepanjang malam pada waktu itu mereka tidak dapat menangkap ikan. Yesus berdiri di tepi pantai itu. Mereka tidak tahu siapa itu Yesus. Yesus bilang apa? Anak muda, apakah kau mendapatkan ikan? Mereka bilang apa? Tidak satu pun. Yesus bilang apa? Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkan ikan. Lalu setelah itu mereka melakukan apa yang dikatakan Yesus? Yang pertama, bagaimana sih kita harus mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa? Melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang dikatakan Yesus. Apapun yang Yesus suruh, lakukan saja. Jangan ngomel, percaya. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kalau kita melakukan perintah Tuhan, saya percaya doa saudara pasti Tuhan jawab. Amin. Kemudian
Mereka mendapatkan ikan yang banyak, yaitu 153 ekor. Murid yang dikasih Tuhan Yesus, si Yohanes, berkata kepada si Petrus, itu Tuhan. Ketika ia mendengar itu Tuhan, Petrus melompat, berenang dia dan sampai ke tepi itu. Lalu Yesus bilang apa? Bawalah beberapa ikan. Maka murid-muridnya membawa ikan. Banyak kali. Yesus bilang apa? Mari kita sarapan. Waktu itu orang murid-murid di situ gak bertanya, siapa engkau? Karena mereka tahu ia adalah Yesus. Yesus mengambil roti, bakar ikan. Sudah banget ini ya, sudah banget. Setelah mereka sarapan, Yesus bilang apa? Simon, do you love me? Apakah kau mengasihiku lebih daripada mereka? Petrus bilang apa? I love you, Lord. Saya mengasihi engkau, Tuhan. 3 kali Yesus bertanya. Maka air matanya berjatuhan, menangislah dia. Gara-gara 3 kali. Maka ia teringat bahwa Petrus telah menyangkal Yesus. Kemudian yang pertama adalah melakukan firman Tuhan. Yang kedua, hati harus dibereskan. Kalau ada masalah, bereskan. Kalau masalah utama, bereskan. Baru kita akan mendapatkan jawaban yang luar biasa itu. Amin. Haleluya. Yang kemudian, waktu ketika kita diubahkan Tuhan, kita menjadi orang yang luar biasa. Kita akan diberkati Tuhan. Amin. Kita harus memberkati orang lain. Jangan kita jadi orang egois. Jangan jadi sombong kalau kita mendapatkan janji Tuhan. Kalau doa saudara dari jawab Tuhan, jangan sombong. Kita berkata orang sombong akan direndahkan Tuhan, tetapi orang yang direndahkan Tuhan akan ditinggikan. Orang yang direndahkan akan Tuhan tinggikan. Kalau kita mendapatkan janji Tuhan, janganlah angkuh. Kita bilang, doa kalian gak dijawab Tuhan. Jangan sombong, saudara. Kemudian, bersyukur. Waktu ketika doa kita sudah dijawab, kita tetap bersyukur. Jangan, doa saya sudah dijawab Tuhan, ngapainlah kita mengucap syukur? Buang waktu mengucap syukur. Kalau doa saudara belum dijawab Tuhan, gimana itu? Tetap saja bersyukur. Tetap saja bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan napas kehidupan. Wah, terima kasih Tuhan. Itu walaupun doa saudara belum Tuhan jawab. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kemudian kalau doa saudara belum dijawab Tuhan, kalau kita mau mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa, saya mau kasih tahu, kita harus jangan marah-marah, jangan ngomel sama Tuhan. Gara-gara sudah lama sekali Tuhan belum jawab doa-doa saudara, jangan ngomel, jangan ini. Saya percaya dan yakin doa saudara pasti Tuhan jawab. Asalkan hati kita mau buka, asalkan kita mau setia sama Tuhan, dan asalkan kita mau bersungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara harus buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada orang berdoa bilang, Tuhan katanya Tuhan sayang sama saya. Saya belum doa dan belum dijawab. Apakah saya harus sabar? Sabar. Karena kan sabar itu kan harus ada batasnya kan. Berarti belajar menunggu. Petrus aja mau diubahkan Tuhan harus beberapa waktu yang lama, beberapa hari kemudian. Mungkin doa saudara dijawab Tuhan 10 hari kemudian, 5 tahun kemudian gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, percaya doa saudara pasti Tuhan jawab. Amin. Kita harus imani. Kita harus berada di pihak Tuhan. Amin. Alkitab berkatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Jadi tetap andalkan Tuhan. Amin. Waktu di tengah pandemi kita terus praying, berdoa, bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan telah melindungi kita dari virus corona, virus COVID-19 yang sekarang masih beredar di mana-mana. Tanjung Morawa ini pun sudah banyak di zona merah. Saudara-saudara, di pabrik-pabrik di sini pun di Tanjung Morawa sudah banyak yang kena. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, minta sama Tuhan, minta perlindungan biar Tuhan menjaga kita daripada virus-virus corona.
Tetaplah kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita dari roh kecelakaan, roh malapetaka. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya banyak memberikan pesan yang luar biasa. Tetaplah bersyukur. Amin. Ketanyakan, ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Tuhan pasti memberikan rencana yang indah kau berikan untukku. Saat keadaanku tak sejalan apa yang kupunya, tetapi hatiku bersyukur karena kau Tuhan yang terbaik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tetaplah bersyukur. Walaupun suka, walaupun senang, walaupun duka cita, walaupun sedih, saya kasih tahu tetaplah bersuka cita. Walaupun doa saudara belum dijawab sekalipun, tetaplah bersyukur. Jangan ngomel, jangan marah-marah. Amin. Jangan maksakan kehendak Tuhan. Ada seorang ibu-ibu kalau berdoa, saya minta ampun. Katanya, Tuhan Yesus, kau tolong anakku sekarang. Saya lihat ibu ini kok luar biasa kalau dia berdoa. Ada lagi ibu-ibu, Tuhan Yesus, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Saya minta Tuhan, jamah anakku sedikit aja. Ada pendeta di situ, dia bilang, Bu, itu bukan jamah, Bu, colek. Masa kita minta sesuatu sama Tuhan? Colek namanya, minta sedikit aja. Ayo jangan minta sedikit-sedikit. Apa yang kita bisa ambil dari cerita ini, saudara? Jangan maksakan kehendak Tuhan. Kita lihat di dalam Matius 7:7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Itu yang kedua. Yang kedua, carilah maka kamu akan mendapatkan. Kalau ketika kita sudah dijawab Tuhan, apakah kita akan diam? Tidak. Tapi justru kita cari bagaimana doa saudara mau dijawab Tuhan. Amin. Bisa dengarkan lagu rohani, bisa baca kitab, mau lakukan apapun, berdoa pun bisa. Amin. Saya yakin percaya doa saudara pasti Tuhan jawab. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di tempat kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Anda jangan ragu. Harus tetap iman. Harus tetap percaya. Karena Alkitab berkata tadi, Yakobus 5:16, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wow. Kan tadi saya bilang, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk ketika kita sudah mencari dan mendapatkan, saya percaya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, doa kita pasti Tuhan jawab. Amin. Saya memberikan pesan yang luar biasa tentang doa, tentang janji-janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemik, Anda jangan ngomel-ngomel dulu sama Tuhan. Saya akan mengambil kata-kata bijak yang luar biasa tentang janji-janji Tuhan yang luar biasa, yaitu di mana untuk kita kuatkan pada hari ini di tengah pandemik, dan kita tetap bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan memberikan kita nafas yang luar biasa yang memberkati. Amin. Yang pertama adalah kata-kata bijak adalah, sebagai orang Kristen kita punya alasan untuk kekurangan harapan. Kristus telah menunjukkan keteladanan Tuhan dan firman-Nya. Amin. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kemudian, iman sejati berarti tidak menahan apa-apapun. Itu berarti menaruh setiap harapan pada kesetiaan Tuhan akan janji-janji Tuhan. Ibrani 6 ayat 11 mengatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Sebagai seorang Kristen akan berpisah dengan apapun daripada harapannya. Dia tahu bahwa harapan akan menjaga hati dari sakit dan patah, dari pingsan dan tenggelam. Dia tahu bahwa harapan adalah sinar Tuhan, percikan kemuliaan.
dan tidak ada yang akan memadamkannya sampai jiwa dipenuhi dengan kemuliaan. Yang terakhir, Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya sama Tuhan. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Saya yakin percaya, saudara pasti akan diberkati Tuhan. Saudara pasti aman dalam perlindungan Tuhan. Saya kasih tahu, saudara jangan pernah mengeluh, jangan ngomel. Saya yakin Tuhan, saudara pasti Tuhan jawab. Pasti Tuhan Tuhan jawab. Saudara mungkin Tuhan jawab, saya bilang ya hari kemudian atau 10 hari kemudian, bahkan 10 tahun kemudian, gak apa-apa. Asalkan kita belajar sabar dan menunggu waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Amin. Haleluya. Kita akan satu lagu pujian di hadapan Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanyakah Tuhan tempat jawabanku? Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menolongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanyakah Tuhan tempat jawabanku? Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu
seperti pada pagi hari. Tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Aku tahu betapa dalam kasih. Aku tahu betapa dalam kasih. Aku tahu betapa dalam kasih. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, pegang itu terus janji Tuhan, pasti Tuhan jawab. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita lipat tangannya, kita mau berdoa soal untuk firman Tuhan. Kita terus melakukan kehendak firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami. Dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kami mohon berkati lebih lagi dan berikan kesehatan selalu agar di setiap kehidupannya lebih lagi rindu untuk menyampaikan firman-Mu dimanapun berada. Pakai terus hamba-Mu ini Tuhan, supaya dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.